Your name is John Coffey. Yes, sir, boss. Like to drink. I tried to take it back, but it was too late. Mostly I'm tired of people being ugly to each other. Hehehe, kembali lagi di channel Alur Film. Bagaimana kabarnya penonton sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin mau mereview sebuah film yang baru aja habis saya tonton yang berjudul The Green Miles. Film ini rilis di tahun 1999 dan memiliki rating yang cukup tinggi di IMDb sampai 8.6. Pastinya film ini seru banget. Langsung aja ke inti cerita, namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung spoiler. Film ini diawali dengan menceritakan seorang kakek tua yang bernama Paul. Ia sudah sangat tua dan tinggal di sebuah panti jompo. Tiap hari, Paul rajin jalan ke bukit di dekat panti jomponya. Nampaknya walaupun sudah sangat tua, Paul masih memiliki fisik yang cukup kuat. Saat mereka semua sedang asik menonton bersama, tiba-tiba ia menangis karena sebuah cuplikan film lama dan memilih untuk pindah ke ruangan lainnya untuk menenangkan diri. Ellie, salah satu nenek penghuni, juga menemani Paul dan bertanya-tanya mengapa ia menangis. Lalu Paul akhirnya mulai bercerita bahwa ia dulunya adalah seorang sipir penjara. Bahkan ia kepala bagian untuk eksekusi tawanan hukuman mati. Karena lantai koridor penjaranya yang berbeda sendiri berwarna hijau, mereka menyebutnya Green Mile. Lanjut bercerita, Paul menceritakan satu masa di hidupnya yang paling mengesankan sepanjang hidupnya. Di tahun 1930 saat belum pensiun. Adegan pun mundur ke tahun 1935. Paul masih dalam kondisi primanya yang diperankan oleh Tom Hanks. Hari itu saat ia bertugas, selnya kedatangan seorang tahanan baru yang akan dieksekusi mati. Tom bersama teman-temannya Brutal, Dean, dan Harry bersiap menyambut. Tahanan kali ini tidak sama seperti biasanya. Ia berkulit hitam, tubuhnya pun sangat kekar dan tinggi. Namun saat ia berbicara, ekspresi wajahnya seperti orang yang sangat ketakutan dan sopan terhadap Paul. Tahanan itu bernama John Coffey. Your name is John Coffey. Yes, sir, boss. Like to drink. John mengatakan sangat takut akan kegelapan dan meminta untuk agar lampunya tidak dimatikan saat malam. Paul yang merasa ada yang aneh atas tahanan ini memeriksa kasus yang membuatnya harus dihukum mati. John dipidana karena ia diyakini telah menculik, membunuh, dan memperkosa dua gadis kecil. John tertangkap bersama dengan bukti dua gadis kecil di pangkuannya. I tried to take it back, but it was too late. Saat asik membaca berkas John, Paul didatangi seorang teman sekaligus atasannya yang bernama Hal. Keesokan harinya, saat Paul dan teman-temannya bertugas, seekor tikus muncul dari bawah sel khusus. Karena takut merusak bantalan ruangan tahanan khusus, ketiganya beraksi untuk membasmi tikus itu. Namun karena ruangan itu lama tidak digunakan, fungsinya berubah menjadi gudang. Dan mereka harus membersihkannya terlebih dahulu untuk menangkap tikus kecil itu. Setelah mengeluarkan barang-barang dari dalam sel tersebut, ketiganya malah tidak mendapati satupun tikus. Keesokan harinya, Percy, salah satu anak baru, melihat tikus kemarin yang sempat muncul. Ia pun menggila dan mengejar sang tikus sampai ke dalam sel. Namun sama seperti kemarin, tikus itu berhasil bersembunyi. Paul yang melihat kejadian itu memarahi Percy bahwa jangan membuat kegaduhan dan bertingkah ceroboh di ruangan ini karena para tahanan sudah stres untuk menunggu hari eksekusinya. Percy sebenarnya adalah keponakan istri gubernur kota tersebut, geng. Makanya, walaupun tubuhnya kecil, dia suka sok jagoan dan bertingkah semaunya. Job be damned. Saat surat penetapan tanggal eksekusi seorang tahanan telah dikeluarkan, sehari sebelumnya ia akan diadakan gladi eksekusinya. Tahanan akan diarak melewati koridor atau mile. Kemudian diberikan kesempatan untuk berdoa dan bertaubat, serta didudukkan di atas kursi listrik. Mereka juga diberikan kesempatan untuk mengatakan kata-kata terakhir. Dan akhirnya, dieksekusi dengan disetrum melalui kepalanya. Aliran listrik dialirkan melewati spons yang sudah dibasahi, lalu dilekatkan di kepala mereka agar bisa langsung mematikan saraf otak manusia hingga tewas. Keesokan harinya, seorang tahanan dieksekusi mati. Tidak jarang dari mereka yang benar-benar menyesali perbuatannya karena sadar akan kematian sudah di depan mata. Saat dieksekusi, mereka disaksikan oleh keluarga serta para keluarga korbannya. Pindah ke adegan lain, saat Paul asik mendengarkan musik di koridor, seorang tahanan yang bernama Dale asik tertawa karena mempunyai teman baru. Teman barunya adalah tikus yang kemarin Paul ingin tangkap. Ternyata tikus ini sangat akrab dan nurut ke Dale. Bahkan ia dinamai Mr. Jingles, ia bahkan dilatih untuk bermain lempar tangkap. Akhirnya, Paul membiarkan tikus itu bersama Dale sampai saat eksekusi.
You fetch it every time. Paul kembali dipanggil oleh atasannya yang bernama Hall. Sampai di kantornya, Hall menceritakan Paul akan kedatangan tahanan baru yang bernama Wharton. Ia seorang pembunuh yang keji. Bahkan salah satu korbannya seorang wanita hamil. Di lain sisi sebagai teman, Hall mencurahkan kesedihannya karena istrinya mengidap kanker otak stadium akhir dan dokter sudah tidak bisa menyembuhkannya. Singkat cerita, keesokan harinya, infeksi saluran kemih Paul semakin parah. Bahkan ia kesulitan untuk berdiri. Wharton, tahanan baru pun muncul. Saat memasuki koridor, ia tiba-tiba mengamuk. Paul yang mencoba menjinakkannya malah terkena tendangan tepat di selangkangannya yang membuatnya semakin kesakitan. Di sini Percy malah bengong ketakutan dan tidak berani memukul tahanan ini. Akhirnya Brutal pun muncul dan memukul Wharton hingga pingsan. Saat keadaan mulai tenang, Paul menyuruh bawahannya untuk menemani Harry yang sempat terluka untuk dibawa ke klinik. Ia sendiri berjaga di penjara, namun penyakitnya kembali mengganggu dan sampai membuat Paul ambruk. John Coffey, tahanan yang pendiam, tiba-tiba berteriak memanggil Paul. Ia mengatakan Paul harus ke selnya sekarang karena sangat penting. Paul mencoba berdiri dan mendekati sel John. Tiba-tiba ia ditarik dan salah satu tangan John memegang selangkangan Paul. Cahaya lampu sel pun tiba-tiba menjadi sangat terang. Dan tak lama kemudian John mundur, duduk di kasur selnya dan mengeluarkan banyak serangga dari mulutnya yang menguap ke atas. Ia tampak sangat kelelahan dan mengatakan, "Aku telah mengambilnya, bos." Took it back, Saul. Paul masih kaget dan kemudian ke toilet untuk buang air kecil. Akhirnya secara tiba-tiba, infeksi saluran kemihnya sembuh. Ia dapat buang air kecil dengan lancar. Bahkan saat malam harinya, ia melakukan hubungan intim dengan istrinya dari malam hingga pagi hari. Seakan-akan semua bagian bawah tubuhnya kembali seperti baru. Dari kejadian itu, Paul sadar bahwa John Coffey lah yang menyembuhkannya. Dari sana, ia coba untuk menelusuri kasusnya untuk memastikan bahwa ia tidak bersalah. Paul kemudian menemui mantan pengacara John. Hanya saja semua orang yang melihatnya, karena tubuh besar dan kulitnya yang gelap, membuat mereka yakin bahwa John benar-benar melakukan kejahatan. Kemudian Paul bertanya terkait asal-usul John. Hanya saja sang pengacara tidak mengetahui asal-usulnya. Paul bersikeras akan keyakinannya. Ia telah banyak melihat orang-orang jahat yang keluar masuk sel. Namun ia melihat John bukan salah satu di antaranya. John banyak menangis bahkan sangat sopan kepada Paul. Singkat cerita, sebagai rasa terima kasih, Paul membawakan John roti jagung buatan istrinya. Ia sangat senang. Namun sekali lagi, kebaikan John terlihat. Bahkan ia rela berbagi rotinya ke Dale dan Mrs. Jingles dengan senang hati. Berpindah ke tahanan lainnya, Wharton semakin menggila. Ia sering bertingkah mengganggu para sipir. Ia meludahi Paul, mengencingi Harry, bahkan menyemburkan makanan ke Brutal. Ia pun dihukum dengan sel khusus, dengan tangan terikat. Bahkan dia sempat mengerjai Percy dengan memegang selangkangannya, hingga ia ketakutan dan ngompol. Dale yang melihat itu menertawakan Percy yang selama ini cukup jahat terhadapnya. Keesokan harinya, Dale diberi kabar akan waktu eksekusinya. Ia hanya meminta agar tikusnya benar-benar dirawat. Paul dan Brutal demi menyenangkan hati Dale mengatakan Mr. Jingle akan kami bawa ke tempat sirkus. Namun saat Mr. Jingles berlatih lempar tangkap dan sedikit melewati sel, Percy yang dendam langsung menginjak tikus itu hingga sekarat. Dale yang melihatnya menangis histeris. Sekali lagi kembali John Coffey menunjukkan keajaibannya. Ia meminta Paul untuk membawakan tikus sekarat itu ke tangannya. Kemudian ia seakan-akan menghirup sesuatu dari tikus itu. Dan dari mulutnya keluar banyak serangga seperti yang ia lakukan sebelumnya. Mr. Jingle pun kembali seperti baru. Luka-lukanya langsung sembuh dan kembali ke Dale. Hal itu disaksikan oleh keempat sipir yang berjaga. Mereka semua kaget. Percy yang tidak melihatnya karena sedang di ruangan hukuman mati. Paul dan Brutal mendatanginya dan membuat perjanjian dengan mengancamnya akan disiksa jika sehabis eksekusi Dale tidak pindah ke bagian lainnya. Akhirnya, Percy pun menyetujuinya. Sebagai ganti, ia ingin memimpin untuk eksekusi Dale besok harinya. Keesokan malamnya, waktu eksekusi Dale pun tiba. Ia dibawa ke kursi listrik untuk dieksekusi. Saat akan dieksekusi, Percy kembali berulah dengan mengatakan tikusnya akan kami buang. Karena semua tentang sirkus itu hanyalah omong kosong Paul. Yang paling parah, ia sengaja tidak membasahi spons yang akan ditaruh di kepala Dale. Sehingga listriknya tidak fokus ke saraf otak Dale. Saat dieksekusi, Dale seakan-akan dipanggang hidup-hidup. Orang-orang yang melihatnya panik dan berhamburan hingga muntah. Akhirnya, ia pun tewas.
dengan kondisi terpanggang luar dalam. Percy si biang kerok hampir saja dihajar habis-habisan oleh Brutal. Untung saja ada Paul yang menahannya dan mengingatkan setelah ini Percy sudah akan pindah ke bagian lain dan masalah akan semakin panjang jika ia memukulnya. Singkat cerita, besok paginya Paul mengajak ketiga bawahannya untuk makan-makan. Saat sedang asik bercanda, Paul barulah menanyakan bahwa bagaimana pendapat ketiganya tentang kejadian Mr. Jingles yang disembuhkan oleh John Coffey. Ia merasa John bukanlah orang jahat dan tidak mungkin Tuhan memberikan kemampuan seperti itu ke seseorang pembunuh. Paul juga membongkar rahasia kesembuhan infeksi saluran kemihnya. Tidak lain karena kemampuan John, dan istri Paul bersaksi atas itu. Ia juga meminta pendapat bagaimana jika mereka membawa keajaiban John untuk menyembuhkan istri Hall yang sudah sekarat karena kanker. Awalnya ketiganya tidak setuju, karena pertama mereka kurang mengenal Melinda, istri Hall. Kedua, mereka bisa saja dipenjara karena ketahuan. Namun, Paul bersikukuh dan memohon kepada teman-temannya untuk membantu Hall. Akhirnya mereka semua setuju. Rencana pun diatur sedemikian matang. Malam harinya, demi untuk meniadakan saksi, Paul memberikan minuman dingin ke Wharton yang sudah dicampur dengan obat tidur. Kemudian, ia dan Brutal menguncikan Percy di ruang sel tahanan khusus sebagai balasan atas perbuatannya waktu eksekusi Dale kemarin. John yang menyaksikan itu semua sudah mengetahui bahwa dirinya akan diajak berjalan-jalan, bahkan tujuannya sekalipun. Mereka berempat pun menyusup keluar penjara, lalu lanjut menggunakan truk untuk mengangkut John menuju rumah Hall. Sampai di sana, John dengan sendirinya bergegas ke lantai atas. Walaupun dalam prosesnya ia sempat dihadang oleh Hall dengan senapan, John yang melihat kondisi Melinda merasa sedih dan bergegas melakukan penyembuhannya. Ia kemudian menghirup udara dari mulut Melinda. Saat proses itu terjadi, seluruh rumah gempa dan lampu-lampu bersinar sangat terang. Saat semua sudah selesai, John seperti biasa sangat kelelahan. Hanya saja ia tidak mengeluarkan serangga dari mulutnya seperti biasa. Ia seakan-akan tersedak dan badannya sangat lemas hingga butuh bantuan. Hal yang melihat itu semua sangat terheran-heran. Namun begitu bahagia saat menemukan Melinda dalam kondisi yang sehat kembali. Tak henti ia berterima kasih kepada Paul dan lainnya. Sebagai rasa terima kasih atas kebaikan John, ia memberikan kalung dan memeluknya. I dreamed you were wandering in the dark, and so was I, and we found each other. I want you to have it, Mr. Cole. Wear it, he'll keep you safe. Thank you, John. Mereka bertiga pun bergegas membawa kembali John ke selnya. Sesampainya kembali di penjara, John langsung terkapar dan beristirahat. Percy yang dikurung di sel khusus kemudian dilepaskan dengan ancaman. Baru saja keluar sel, ia kemudian dicekik oleh John. John kemudian mengeluarkan serangga dari mulutnya dan masuk ke dalam mulut Percy seluruhnya. Paul dan kawan-kawannya mencoba menghentikannya, namun tidak sanggup dengan besarnya badan John. Saat itu semua selesai, Percy seperti orang yang kebingungan, berjalan di sepanjang jalur koridor sampai di depan sel Wharton. Ia langsung menembaknya dengan beberapa kali tembakan yang langsung menewaskannya. Selesai membunuh, barulah seluruh serangga yang masuk ke mulut Percy keluar menguap. Paul kemudian menanyakan John kenapa ia melakukan hal itu. John hanya mengatakan keduanya mesti dihukum atas kejahatannya. Dan untuk Wharton sendiri, John mengulurkan tangannya untuk memperlihatkan Paul kejahatan Wharton selama ini. Seketika ia melihat masa hidup Wharton ketika ia menjadi tukang cat rumah orang lain. Ia diberi makan, diberi tempat tinggal, namun malah membunuh kedua putri orang itu. Kedua putri itulah yang ingin diselamatkan oleh John, namun sudah terlambat. Paul pun menangis karena hal itu. Saat semua selesai, polisi datang untuk melakukan investigasi. Percy yang sudah dalam kondisi tatapan kosong, akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Paul sendiri setelah melihat semua keajaiban John, merasa semakin bimbang dan tidak rela untuk mengeksekusi John Coffey. Ia sudah berusaha memikirkan beberapa cara untuk membebaskannya, namun tak ada yang ia bisa lakukan. Paul bahkan sempat menawari John, apakah ia ingin dibiarkan melarikan diri. Bagi Paul, ia takut akan masuk ke neraka karena menghukum orang yang tidak bersalah. Namun kembali John menenangkan Paul bahwa ia tidak perlu untuk ragu dan apa yang dilakukan Paul sudah benar. Ia sudah lelah hidup di dunia ini dan melihat dosa-dosa manusia. Mostly I'm tired of people being ugly to each other. Brutal sekali lagi menanyakan setidaknya apa hal terakhir yang benar-benar John inginkan, karena mereka semua benar-benar merasa sangat berhutang budi terhadap John dan ingin membuatnya tersenyum sebelum eksekusi tiba. John dengan senyum mengatakan bahwa ia belum pernah menonton film sebelumnya.
Maka dari itu Paul dan Brutal akhirnya membawa John ke tempat pemutaran film. Ia sangat senang saat menonton film yang sedang ditayangkan. Sedangkan film itu sendiri adalah film yang Paul lihat hingga ia menangis di panti jompo di kemudian hari. Hari eksekusi pun tiba. Paul dan ketiga temannya mengiringi John Coffey menyusuri Green Mile dengan wajah yang muram, sedangkan John sendiri tenang sembari menceritakan mimpi indahnya tadi siang tentang Mr. Jingles si tikus Dale yang bermain sirkus, dan John bersama kedua putri yang mati di pangkuannya menonton Mr. Jingles sambil tertawa. Sampai di ruang eksekusi, seluruh yang hadir sangat membenci John karena mengira ia bersalah. Ia bahkan dicemooh berulang kali oleh keluarga korban, namun ia hanya diam. Para sipir yang mengetahui kebenarannya hanya bisa terdiam dan semakin sedih atas apa yang menimpa John. Bahkan Dean tak kuasa menahan tangisnya. Suasana hening menunggu perintah Paul untuk aliran listrik dinyalakan. Namun ia hanya diam dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun hingga Brutal menyadarkannya. Ia mengucapkan perintah eksekusi setelah sebelumnya menjabat tangan John terlebih dahulu atas perpisahan. I'm sorry for what I am. Kembali ke masa sekarang, Paul menceritakan ke Elaine. Sejak kejadian itu, Paul dan Brutal tidak sanggup melakukan eksekusi mati lagi. Keduanya minta untuk dipindahkan ke bagian lain. Hal lain yang menarik, saat John menggenggam tangan Paul, ia menyalurkan sebagian kehidupannya ke Paul. Hal itu juga terjadi ke tikus Dale. Maka dari itu hingga saat ini, di umur ke-108 tahun, ia masih hidup. Begitu pula Mr. Jingles. Tiap hari, Paul ke bukit untuk kubu-kubu kecil memberi makan Mr. Jingles. Ia menganggap umurnya yang panjang adalah hukuman baginya dari Tuhan karena telah membunuh salah satu keajaiban Tuhan. Dengan begitu, ia akan tersiksa dengan kesedihan melihat orang-orang yang ia sayangi mendahulinya, istrinya, anaknya, sahabatnya, bahkan Elaine pun mendahulinya ke alam lain. Hingga akhirnya, giliran Paul pun tiba, dan cerita pun tamat. Bagi Mimin, film ini adalah salah satu yang bisa membuat para lelaki menangis. Akting Tom Hanks tentu tidak diragukan lagi. Kalau begitu, sampai jumpa di film selanjutnya, gengs.